walau belum final, proses rekrutmen calon Direktur Utama Bank Aceh Syariah bolehlah disebut menuju titik akhir. Ini sejalan dengan munculnya 3 nama calon hasil seleksi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI yang digandeng pemerintah Aceh selaku pemegang saham pengendali Bank Aceh Syariah. Sebelumnya ada 15 nama yang mendaftar, tapi hanya 3 nama yang dipertimbangkan atau memenuhi syarat. Mereka adalah Muhammad Syah dari internal Bank Aceh Syariah. Saat ini, Muhammad Syah sebagai pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Lalu ada nama Nana Hendriana dari jalur eksternal. Kabarnya, dia sebagai pemimpin grup kredit mikro pada Bank DKI Jakarta. Satu nama lagi, Asep Sarifuddin. Dia juga dari jalur eksternal. Saat ini, Asep memimpin divisi dana jasa retail pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK atau Bank BCB Syariah. Tapi pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mengaku mengusulkan 2 nama yaitu Muhammad Syah dan Nana Hendriana kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Jakarta. Tujuannya untuk mengikuti proses berikutnya, sebab OJK hanya menerima 2 nama. Sebenarnya Muhammad Syah itu nomor 3, nomor 1 dan nomor 2 kebetulan keduanya orang Sunda. Karena gubernur orang Sunda nanti dikira dari Sunda semua. Begitu sebut Ahmad Marzuki saat bertemu dengan insan pers Sabtu 10 Desember 2022 malam di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh. Karena itulah, pemegang saham pengendali Bank Aceh Syariah akhirnya mengirim 2 nama, yaitu Muhammad Syah dan Nana Hendriana, sementara nama Asep tidak dikirim kepada OJK. Tuntas sampai di sini. Ahmad Marzuki juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang melilit Bank Aceh Syariah, khususnya calon direktur utama Bank Plat Merah ini yang masih kosong. Saya pribadi ingin persoalan Bank Aceh cepat selesai, supaya UMKM tetap berjalan dan rakyat tidak kena jerat pinjaman online atau pinjol, kata Ahmad Marzuki saat itu. Nah, dari 2 nama tersebut, Ahmad Marzuki juga mengaku tidak kenal dan punya kepentingan. Bahkan, dia tak mengenal siapa nama yang diajukan tadi. Tentu kami memilih mana yang profesional, dan dari nama yang diajukan, tidak ada satupun yang saya kenal. Yang penting memenuhi syarat, dan dia pernah menduduki jabatan apa, di mana, serta berapa lama. Ujar Ahmad Marzuki yang memang terkesan telah mengunci soal kriteria calon yang dia unggulkan. Itu sebabnya Ahmad Marzuki berharap akhir Desember 2022 mendatang sudah ada keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait sosok Direktur Utama Bank Aceh Syariah. Selanjutnya, 2 nama tersebut akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham untuk memilih 1 nama. Yang jadi soal kemudian adalah, benarkah Ahmad Marzuki tak punya kepentingan dalam seleksi Direktur Utama Bank Aceh? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Tentu jawabannya bisa bias dan multi tafsir. Sekilas memang terkesan demikian. Komitmen ini bahkan pernah disampaikan saat bertemu dengan jajaran komisaris dan direksi Bank Aceh beberapa waktu lalu. Sumber media online modusaceh.co menyebut, Ahmad Marzuki ketika itu menyerahkan sepenuhnya proses rekrutmen calon Direktur Utama Bank Aceh Syariah pada proses dan mekanisme yang berlaku. Maka wajar saja jika publik berharap sosok Direktur Bank Aceh Syariah nantinya
benar-benar profesional dan mampu membawa kemajuan bagi Bank Aceh sesuai dengan yang diharapkan. Maklum saja, ke depan Bank Aceh Syariah tak lagi menjadi pemain lokal, tapi juga nasional dan global. Ini seiring dengan upaya untuk menjadikan bank ini sebagai bank falas. Tapi di sudut lain, pernyataan Ahmad Marzuki itu bertolak belakang dengan apa yang pernah dia sampaikan sebelumnya. Katanya, dia ingin membangun dan meninggalkan legasi atau warisan yang baik untuk Aceh. Harusnya momentum seleksi di Rut Bank Aceh Syariah inilah dapat dijadikan momentum bagi Ahmad Marzuki untuk membuktikan omongannya tadi. Sebab LPPI hanya memberi 3 rekomendasi terhadap calon yang ada. Pertama, disarankan. Ini setara dengan yang diunggulkan. Kedua, dapat dipertimbangkan. Artinya, dengan kemampuan yang pas-pasan. Dan ketiga, tidak disarankan. Berarti tidak layak untuk dipilih atau dicalonkan. Sumber modus Aceh.co di internal Bank Aceh Syariah juga mengungkap terhadap nama Muhammad Syah dan Hendriana, LPPI hanya mengeluarkan rekomendasi dapat dipertimbangkan. Maksudnya atau artinya pemegang saham pengendali Bank Aceh dalam hal ini, pemerintah Aceh boleh saja memilih atau tidak 2 nama tersebut. Ini berarti jika Ahmad Marzuki benar-benar ingin meninggalkan warisan yang baik terhadap Bank Aceh Syariah sebagai pemegang saham pengendali, harusnya dia meminta kepada LPPI untuk mengeluarkan 2 kriteria saja, seperti siapa figur yang disarankan dan yang tidak disarankan, sehingga calon direktur Bank Aceh benar-benar lahir dan muncul dari proses yang akurat, valid, serta profesional. Tapi faktanya, pemegang saham pengendali justru menerima 2 nama dari LPPI dengan rekomendasi dapat dipertimbangkan untuk kemudian dibawa pada rapat umum pemegang saham mendatang. Atas realitas tersebut, informasi yang berhembus dari internal Bank Aceh Syariah menyebut kini muncul sasus jika Ahmad Marzuki akan memilih Nana Hendriana sebagai direktur Bank Aceh Syariah. Jika dugaan ini benar, maka posisi Muhammad Syah hanya sebagai calon figuran saja. Langkah ini menjadi mudah karena peserta RUPS adalah para pemegang saham yang juga para penjabat bupati dan wali kota se-Aceh. Tentu saja tidak mungkin berani menolak keinginan Ahmad Marzuki sebagai pemegang saham pengendali Bank Aceh Syariah. Dan tidak ada kewajiban bagi PJ itu untuk membangun Aceh. Nggak ada itu? Nggak ada, karena dia nggak ada manifesto kan, nggak ada visi misi, nggak ada platform dia naik sini, dititipkan kerja, ya kerja aja Tapi kan di mana-mana beliau bilang ingin bangun Aceh, kasihan pada Aceh. itu kamuflase. Jadi kata-kata kamuflase itu jangan sampai rakyat itu menggunakan logika terbalik. Kalau rakyat sudah menggunakan logika terbalik, jadi anomali. Kalau dibilang dibangun berarti nggak membangun. Jadi kalau bermain dengan kata-kata tapi realitasnya tidak terbukti, ini nanti akan harus dipertanggungjawabkan. Apalagi 30 bulan ya jadi PJ. Oke lah, 1 tahun ini dievaluasi. Karena titipannya untuk menjaga stabilitas untuk kepentingan 2024. Jadi kan nggak ada urusan dia dengan membangun Aceh. Pilihan ini kabarnya juga tak lepas dari bisikan sejumlah orang di sekitar Ahmad Marzuki dengan berbagai kepentingan yang ada. Benarkah? Biarlah waktu yang menjawabnya.